Pernahkah kamu bertanya-tanya kenapa uang itu cepat sekali habis? Atau mengapa ada orang yang keuangannya selalu stabil, sementara yang lain merasa kekurangan terus? Jawabannya ternyata bukan hanya soal jumlah gaji. Ada sebuah pola pikir yang fundamental dan membedakan keduanya. Hari ini, saya akan mengajak kamu membedah data yang menurut para ahli dan psikolog bisa jadi rahasia di balik semua itu. Mari kita bahas satu per satu. Poin pertama, soal siapa yang bertanggung jawab. Ini adalah pondasi paling dasar dari pola pikir. Orang yang sukses cenderung percaya bahwa hidup mereka ada di tangan mereka sendiri. Dalam psikologi, hal ini dikenal sebagai internal locus of control. Saat menghadapi masalah, mereka langsung mencari solusi, bukan menyalahkan keadaan. Sebaliknya, mereka yang merasa hidupnya dikendalikan oleh faktor luar memiliki external locus of control. Saat gagal, mereka cenderung berkata, "Ya sudah, takdir raya begini." Pola pikir ini yang membuat mereka sulit untuk maju. Lalu, cara memandang orang lain. Pernahkah kamu langsung menilai orang tanpa tahu ceritanya? Itulah yang disebut fundamental attribution error dalam psikologi. Pola pikir kaya melihat kesuksesan orang lain sebagai inspirasi. Mereka bertanya, apa yang bisa saya pelajari dari dia? Sementara pola pikir miskin cenderung melihat kesuksesan sebagai keberuntungan semata, sehingga sulit untuk terinspirasi. Poin ketiga, fokus keuangan. Ini perbedaan yang paling terlihat. Seperti yang ditulis Robert Kiyosaki di buku terkenalnya Rich Dad Poor Dad, orang kaya mengakumulasi aset, orang miskin mengakumulasi liabilitas. Aset adalah hal yang memasukkan uang ke kantong kita, sementara liabilitas mengharuskan kita mengeluarkan uang. Pola pikir kaya fokus membangun aset, sedangkan yang lain hanya sibuk membayar liabilitas. Poin terakhir, tujuan uang itu sendiri. Para ahli keuangan sering menekankan bahwa uang hanyalah alat. Alat untuk membeli waktu, alat untuk meraih kebebasan finansial, dan alat untuk mewujudkan mimpi. Uang itu kendaraan. Namun bagi banyak orang, uang justru menjadi tujuan utamanya. Begitu uang masuk, langsung dihabiskan untuk menyelesaikan masalah, sehingga tidak ada yang tersisa untuk masa depan. Jadi, intinya bukan seberapa banyak uang yang kamu punya, namun pola pikir apa yang kamu miliki. Saya rasa ini adalah hal pertama yang harus kita sadari untuk bisa mengubah hidup kita. Setelah melihat semua ini, pola pikir mana yang paling mirip dengan kamu? Silakan tulis di kolom komentar dan sampai jumpa di episode Batas Seberang berikutnya.